guys, ini ada Kak Grace Tahir. Aku tuh bingung manggilnya ibu, masih muda. Kakak aja ya Kak Grace. Nih, Kak Grace Tahir ini luar biasa guys. Ini pemerhati lingkungan, pemerhati semua orang. Jadi beliau tuh datang sini mau wawancara aku, aduh deg-degan deh. Tapi Kak Grace ini tuh katanya sangat takut ular dan sekarang sudah ularnya sudah disembunyikan, diamanin. Nggak mau lihat, ikut lihat aja, nggak mau nggak tuh nggak mau. Nggak ada. Apa kabar? Irfan. Kan ketemu. Oh, iya. Ini jadi ketemu pertemuan kita tuh di Family 100. Iya. Kita menang loh. Iya menang. Iya menang. Oke. Ada ostrich. Asal dari mana? Dari Amerika, Australia. Ya, ostrich. Kemudian ada emu, ada kuda. Gila. Bahkan di sebelah sini ada unta juga. Ada apa? Unta. Coba yuk. Oh my god. Domba, ada apakah? Boleh dipet? Boleh, bahkan ini bisa dikeluarin kok. Poka-poka. Dari mana ini dombanya? Ini domba Merino. Ini dari mana ya Merino tuh? Australia juga, tapi impor sih. Nggak, pasti bukan dari Jakarta. Bukan dari Jakarta. Nih, sini Poka. Ini nabrak nggak sini? Enggak. Sini nak, sini. Masuk yuk. Loh, Mas Rifan kenal sama semua binatangnya? Kenal lah. Namanya semua tahu? Kenal. Namanya ini? Si Poka, ini si Poka. Ini alpaka, oh sayang. Apakah bukan biasanya suka lempar air itu? Ya, kalau dia benci atau marah nggak nyaman dia ngeludah. Biasanya korban yang dulu ini dokter hewan saya. Jadi saya ada dokter hewan khusus, kemudian ada kiper tuh pengurus hewannya juga hampir 10 orang. Jadi ada bagian-bagiannya, ada ikan khusus, sapi khusus gitu. Oke, Mas, pertanyaan dulu pertama-tama. Ini kompleks Mas ini seberapa besar sih? Nah, kalau ditanya besarnya saya 2000 meter. Lebih di kayaknya, Dok. Jangan deh. Udah bertambah-tambah kali ya? Karena awalnya 680, terus ini tetangga-tetangga gitu. Ya tahu, karena sertifikatnya nambah-nambah. Oke. Ini lebih dari 2 meter pasti ya, karena banyak banget binatangnya. Lebih, Dok. 600, ini aja 600. Iya. Pasti lebih 4.000 deh. Oke, pertanyaan saya gini, Mas. Berapa ada banyak binatang di tempat ini? Oke, kurang lebih 500 ekor ada. Termasuk yang kecil-kecil, yang kecil-kecil, betul. Semua. Kalau spesiesnya di aviari saja, nanti kita masuk aviari itu ada. Itu termasuk natosnya tadi, termasuk burung-burung betul, tersebut. ada 150 spesies. Wow. Spesiesnya aja ratusan, jumlah berapa ekornya ada 500 ekor lebih. Wow. Gitu. Okay. Di luar nyamuk dan kecoa ya. Gitu ya. Di sini juga ada unta. Ada unta. Nama unta sepasang, Aunta dan Aunti. Laki dan perempuan jadinya ya? Ya, kita perempuan. Ini baru ya kalau salah ya, kemarin baru, lihat ya? Betul. Jadi pas lagi kemarin anniversary. Dari mana ini, Mas? Ini dari Australia juga. Ini hadiah dari seseorang, sepasang. Dan ini baru 1,5 tahun. Mas, saya pengen tanya, kenapa unta kan ada 2 di satu hamnya itu? Ya, jadi ada unta jenis punuk 1 dan ada jenis punuk 2, emang itu berbeda. Oke. Dan ini termasuk jenis punuk 1. Oke. Dan di isi punuknya tuh bukan air, itu adalah lemak untuk persediaan makan. Dan unta itu bisa tidak makan dan tidak minum berhari-hari. Oke. Seperti itu. Alright. Ini masih agak-agak takut dapat, tapi semua binatang itu lama-lama akan dekat sekali dengan manusia. Dan ini menjadi salah satu pusat edukasi Kak Grace. Jadi tiap hari ada 100 anak lebih datang sini tiap hari. Jadi kalau menurut catatan kami sudah kurang lebih 18.000 anak datang sini teredukasi tentang alam, binatang, kemudian juga tentang musik karena ada angklung juga dan lain-lain. Ini nggak bau kan? Nggak bau, beneran. Ya, ini faktor bau juga kita perhatikan karena istri saya juga sangat sensitif dengan bau. Jadi tidak boleh bau. Bahkan di sini kita lagi pembangunan biogas. Biogas. Jadi apa itu? Kotoran hewannya kita jadi fertilizer ya? Ya, di sini nanti akan menghasilkan gas yang bisa buat kompor dan juga kotorannya bisa jadi buat pupuk. Jadi hampir 100% dari kotoran itu juga dimanfaatkan. I see. Wow. Gitu. Jadi dari kotoran-kotoran ini nanti dimasukkan sini 1 bulan usianya itu ya setelah 1 bulan selesai, nah itu tiap hari langsung buat sebesar ini hanya buat 2 kompor 2-3 jam sehari. Itu sangat oke banget. Oh ya? Iya. Wow, okay. Dan pupuk dan lain sebagainya. Mas, boleh tahu, ini kan lumayan, maksudnya saya aja punya binatang anjing aja, merasa biayanya aja sudah kayaknya mahal. Ya. Boleh tahu nggak? Atau boleh nggak di-spill sih? Budget ini per bulan buat semua binatang ini berapa sih? Sejujurnya aku antara nggak tahu atau nggak mau tahu. Istri aja yang handle? Ya, bukan istri saja, tapi juga tim aku ada yang handle. Tapi
intinya kalau aku tuh nggak mau hitung-hitungan. Jadi gini, kayak kita punya anak, nggak pernah mau biaya sekolahnya, hariannya, ada yang ngitung, ada yang tidak. Kalau aku tuh termasuk yang nggak ngitung. Ke binatang pun seperti itu. Jadi karena binatang itu tidak meminta untuk kita pelihara sebetulnya, dan kita harus tanggung jawab ketika memutuskan untuk melihara mereka. Jadi ya udah jor-joran aja untuk mereka, untuk kesehatannya, untuk kenyamanannya, untuk makanannya dan lain-lain. Jadi itulah kenapa saya sampai mempekerjakan banyak orang, sampai dokter hewan dan lain sebagainya. Itu salah satu tanggung jawab saya kepada binatang. Jadi berapa-berapanya entah. Justru ketika pandemi sekalipun, ketika suasana semua lagi genting, binatang tetap harus mendapatkan haknya. Jadi mendingan istilahnya ya, mendingan gue nahan lapar daripada binatang saya kelaparan. Tapi faktanya adalah ketika kita berbagi dan mereka, rezeki ada aja. Jadi satu keyakinannya adalah binatang itu menitipkan rezekinya lewat saya. Jadi kalau saya tidak memberikan sesuatu terbaik untuk dia, saya zolim kepada dia. Jadi harus hak dia diberikan. Karena yakin saya tuh kalau binatang-binatang juga berdoa untuk kita. Jangan kan binatang ya pohon dan lain-lain juga. Ketika kita berbuat baik pada alam, alam tuh akan menjaga kita. Kita ke apiari. Iya, sini. Kalau Mas Irfan paling suka binatangnya mana? Yang favoritnya Mas dari itu banyak? Kalau ditanya itu saya tidak bisa jawab karena biasanya percaya nggak percaya kalau kita terlalu memfavoritkan satu binatang itu ada aja. Sama seperti anak dong? Iya gitu. Jadi walaupun di hati ada favorit gak bisa diucapkan. Yuk sini. Nah ini adalah apiari. Apiari ini adalah kandang burung besar yang ada ekosistem di dalamnya. Jadi saya buat apiari ini tuh kurang lebih 1 tahun di tahun 2020 di saat pandemi, di saat semua orang sedang tidak punya pekerjaan. Saya buka lapangan pekerjaan untuk membuat apiari ini. Ini adem ya? Adem, kenapa? Karena banyak pohon. Karena banyak pohon, ada waterfall juga. Jadi betul, ini Kak Grace ini termasuk deskriptif apa yang terlihat, apa yang terasa, apa yang tercium dan lain-lain. Ya, betul. Jadi dari luar masuk sini nyep, ada suhunya turun. Ya, betul. Terasa. Ini karena banyak pohon-pohon ini juga. Mas, saya pengen tanya, ini pertanyaan sangat penting sekali menurut saya. Mas ini punya 5 anak. Ya. 5 anak loh, ya kan? Terus Mas Irfan ini termasuk salah satu entertainer yang paling giat, kerja keras, paling sibuk. Soalnya saya pernah datang ke show-nya Mas kan yang apa Family 100. Ya. Itu kalau salah Mas itu syutingnya 2 episode. 2 episode. Satu episode itu 3 jaman. Ya. Bener ya? Saya aja 3 jam aja sebagai attendantnya capek banget. Tapi Mas Irfan dengan penyusunnya, jogging-jogging, ketemu orang masih kayaknya penuh energi sekali. Terus kan dari Jakarta ke sini kan juga nggak deket loh ya. Masih ada binatang begitu banyak, 5 anak. Ini bagaimana sih ngatur waktunya? Dari mana energinya ini loh? Apa ya? Satu, harus cinta dulu. Kayak Kak Grace. Kak Grace kan pengusaha. Mungkin saya juga tidak akan sekuat Kak Grace dalam menjalani usaha atau jadi entrepreneur. Tapi saya adalah entertainer. Saya enjoy-nya di sini. Jadi menurut aku awalnya itu harus cinta. Itulah kenapa saya dalam mengambil acara-acara itu tidak semuanya diambil dan diiyahin karena lihat honor saja, tapi saya lihat konsepnya apa gini. Kalau saya sudah cinta, ambil. Kalau enggak usah paksain, akan capek. Karena ketika kita sama-sama acara, sama-sama kerja di TV, tapi yang ini aku suka acaranya, yang ini ya lumayan lah, beda. Secapek apapun, enjoy. Dan memang aku dari dulu, dan anak-anak aku juga mengikuti, tidak mau ada waktu terbuang percuma. Jadi kalau misal agak aneh sih aku tuh kalau liburan, kalau lagi libur aku nggak enjoy. Lagi diam gitu, aduh nggak berguna banget kayak. Oh ya? Jadi tapi kalau ketika pulang ke rumah, habis mandi gini nih di tempat tidur, aku tuh bisa sampai ngos-ngosan. Sampai segitunya happy. Aku tuh happy ketika capek dan merasa sudah melakukan yang bermanfaat untuk banyak orang. Wow. Tapi kalau seharian hanya bengong gitu, nggak suka banget. That's why kenapa sekarang di rumahku, di satu langkah rumah aku aja udah ada kantor dan lain. Jadi kalau apa-apa aku konten lah apa. Jadi setiap hari itu weekdays aku dari pagi buta sudah pergi
nyampe ke rumah tuh kurang lebih jam 1, jam 2 malam. Dan itu yang dilakukan adalah ketemu binatang dulu. Pelukin dulu, sapa. Bukan istri ya, bukan. Anak, tapi binatang dulu ya. Jadi istri aku ngizinin aku kumpul kebo sama kebo aku. Ya, jadi itu stress listnya itu. Sama ikan dulu dan lain-lain baru tidur. Besok pagi sebelum berangkat, kalau sempat menyapa-nyapa dulu baru pergi. Mas ada pernah impian nggak sih, misalnya contoh udah satu hari lebih tua, anak-anak udah gede dan lain sebagainya, mungkin pindah ke tengah hutan, keliling hutan aja kayak Tarzan gitu. Nah, itu justru yang sedang saya ciptakan di sini. Makanya aku ciptakan miniatur hutan seperti ini karena saya tuh sangat suka dekat dengan alam, suka naik gunung, suka ke mana gitu. Tapi karena waktunya sudah tidak ada, saya pindahkan alam tersebut sini dan ini menjadi miniatur bahwa alam itu harus seperti ini. Banyak pohonnya, ada airnya yang bening, mengalir air terjun dan juga binatang-binatangnya juga sehat, santai dan juga akrab dengan manusia dan harus seperti ini alam. Jadi kenapa orang-orang banyak sini karena melihat oh iya alam itu harus kayak gitu ya. Itu anak-anak nempel juga dan masa tua saya pun ingin dekat dengan alam, makanya saya ciptakan alam ini. Jadi suatu saat saya mau pindah kayaknya enggak, saya akan tetap di sini. Makanya saya ciptakan tiap pagi saya bisa mendengar suara ayam, burung, bahkan sapi, domba. Itu malam-malam juga mau tidur ada happy gitu ya. Wow, gitu. Okay. Bahkan aku tuh lagi mau cari yang tongeret orang Sunda yang kau di hutan. Itu aku pengen nyimpen di sini tapi pasti dimakan burung juga. Ini kayak di sini sorry. Di sini ini bisa nyamperin bahkan mereka. Oh ya? Itu kok kayak itu patung ya itu ya? Itu. Apa namanya itu? Itu burung apa? Burung gagang bayam. Ya, itu asli Indonesia. Diam begitu aja. Ya. Lucu, ya? Aku tunjukin dulu ya Kak Grace ya, maaf. Kak Grace mungkin agak takut sama jangkrik ya. Bentar. Tuh. Gimana ceritanya mereka bisa menghampiri gitu? Saya video coba. Nah. Ya, lagi dong, tolong. Bentar. Wow. Itu, makanya dia menyamperin, dia sudah. Maaf ya saya agak. It's okay Kak Grace. Tapi ini sebuah keberanian loh Kak Grace Tahir. Masuk ke sarang binatang. Ya, saya bukan orang tipe alam jujur aja. Itu dia makanya. Ya, tapi penasaran kenapa nggak ada kucing sama anjing di sini? Betul nggak populer betulnya? Oke. Kucing ada, tapi saya alergi kucing. Oh. Tapi ada, jadi saya interaksi dengan kucingnya diminimalisir karena alergi saya tuh berat kalau dengan bulu kucing. Kalau anjing, saya suka anjing tapi saya takut anjing karena bukan fobia ya, pernah dikejar anjing waktu kecil dan ada pengalaman burung dan anjing. Kalau kata orang najis, iya. Tapi saya tidak benci anjingnya, tapi repotnya iya. Saya juga kalau ada anjing baik, saya juga suka interaksi, habis itu cuci tangan dengan tanah dan lain-lain. Buat kami muslim itu repot, tapi makanya saya suka ngomong gini. Oke najis, tapi lu jangan benci. Tuhan menciptakan dia juga kok. Allah menciptakan itu semuanya juga pasti ada manfaatnya. Jadi jangan sampai membenci. Kita nggak memelihara, tapi bukan berarti harus menyiksa seperti itu. Nah, makanya ketika saya di sini orang-orang ngomong gini, apa-apa dikontenin. Ya iyalah. Daripada lu kontenin yang jelek-jelek, benar kita kontenin yang bagus-bagus. Setuju banget. Bener kan? Iya, setuju banget. Mas, katanya ada ikan hiunya. Ayo. Mana? Mau lihat boleh nggak? Boleh. Kita mungkin lewat sini ya. Jadi ini buatan manusia sendiri kan? Betul. Ini waterfallnya. Ini dari tanah rata. Jadi kita cut and fill gitu. Jadi kita ada yang timbun, ada yang gali. Ini adalah golden pigeon. Ini dari China. Ini juga lahir di sini juga. Wow, kura-kuranya gede banget. Nah, sini nggak apa-apa. Sabar, tenang. Masa takut ada itu loh, binatang itu. Nggak ada ulang. Ini Aldabra, ini dari kepulauan Aldabra di Afrika. Ini gigit kan ini? Enggak. Ini karena ini ini kura-kura darat. Kura-kura darat itu makanannya kan rumput, daun, sayuran, buah. Jadi bukan sesuatu yang gerak. Kalau kura-kura air, makannya kan ikan, daging. Jadi harus seperti itu untuk hidup. Ini sangat baik sekali. Jadi mereka ini sampai. Berarti umurnya udah lumayan lama berarti dong? Yang ini 20 tahun. Katanya bisa ratusan tahun. Betul sekali. Ini ratusan tahun nih. Ini halo sayang.
Ya. Namanya ingat Mas? Ingat, ini Aldo. Aldi. Gimana sih konser binatang? Kok mukanya sama semua Mas? Nggak taunya sih? Ya bentuknya ada ya. Ada beda ya? Ada beda. Ini tuh. Aduh. Iya sayang tuh. Saya datengin tuh. Iya. Aduh, lucu banget. Dan ini ratusan tahun, ini umurnya baru 20 tahun. Ini bisa lebih besar, ini bisa sampai 1 meter. Jadi paling besar yang ini kayaknya. Nah, ini yang si jantan ini. Wow. Gitu. Dan ini kayak seperti ini. Saya harus menyediakan tempat berendamnya. Kenapa? Karena jenis ini suka berendam juga. Ciptakan goanya, ada pasirnya, ada lampunya. Jadi mereka bisa memilih ketika mau berjemur, cari matahari. Ketika mau berteduh di sana, mau hangat di sana. Terus kalau mau gali-gali di sana, kalau mau berendam. Jadi itu salah satu bentuk tanggung jawab kalau kita memelihara hewan. Jadi ngikutin ekosistemnya di ekosistemnya gitu. Iya betul. Wow, oh ya, bikin ini aja kan 3 bulan domnya saja ekosistemnya sampai 9 bulan. Total 1 tahun saya bikin ini. Mas, tapi tetangga nggak ada yang komplain ya? Alhamdulillah justru dengan adanya ini mereka juga dengar suara burung bagus, senang. Ya? Dan juga yang jelas di sini kan menanam pohon banyak sekali. Iya. Jadi oksigennya bagus ya? Dan juga di sini juga saya di tempat kita jalan itu semuanya resapan air, biopori saya di mana-mana. Jadi kualitas air sini pun alhamdulillah bagus dan lain-lain. Dan ini ya itu yang paling aku bikin bahagia adalah jadi pusat edukasi itu Kak Grace yang tadi aku bilang. Iya, ajak anak-anak sini. Iya, tiap hari di sini. Dan itu harus teredukasi bahwa jangan kejar-kejar burung. Jadi mereka sini beneran udah. Ketika pulang dari sini mereka sudah punya mindset baru. Oh iya. Kita harus hidup berdampingan dengan alam. Itu yang mahal sekali. Ya, jadi mengapresiasi binatang, tidak abuse binatang tersebut pas mereka di luarnya itu. Dia, iya gitu. Nah, kan ada beberapa orang Indonesia tuh suka import binatang ilegal, yang extinct, yang udah kayak gitu-gitu. Mas juga ngerjakan atau emang tidak boleh atau bagaimana? Semua saya kan di sini berizin. Saya di sini penangkaran komersil, sekarang juga ada izin peraga dan sebagainya. Semua satwa di sini tercatat secara legalitasnya. Jadi ketika import pun kayak tadi ada ikan, unta, domba dan lain-lain, itu semuanya papernya lengkap dan tercatat. Jadi ini kenapa itu alhamdulillah kesini Menteri Kehutanan datang, terus para pejabat juga datang sini, BKSDA datang karena di sini menjadi salah satu percontohan bahwa hobi itu silakan tapi harus dengan benar. Iya. Gitu. Ya karena kan kasihan loh itu binatang yang terus diperjualkan juga begitu. Iya betul. Jadi walaupun misal ada perjual beli itu harus dengan legal. Peraturan yang tepat. Karena kan harus ada karantinanya. Karena kan kalau apa-apa datang dengan bebas, takutnya penyakit datang seperti sapi. PMK penyakit mulut dan kuku itu yang dirugikan para peternak juga. Gitu. Jadi Mas, orang utan nggak boleh kok Indonesia? Tidak boleh. Boleh dengan kalau izinnya sudah LK. Lembaga konservasi atau zoo dan lain-lain. Tapi itu juga ini belum dianggap sebagai LK ya? Belum, karena kalau LK itu luasnya juga harus besar sekali, berapa hektar. Ini izinnya namanya apa, Mas? Penangkaran komersil dan juga peraga. Awalnya penangkaran non komersil, tapi karena saya ada kunjungan gitu-gitu, akhirnya ya udah diberikan izin komersil dan peraga gitu. Alright. Iguana betul. Kalau ini jalak Bali. Nah ini jalak Bali lahiran di sini juga nih, kayak jalak Bali Bu. Kak Grace. Jalak Bali itu di Bali dulu hampir punah. Di alamnya itu tinggal beberapa ekor saja, tapi alhamdulillah terselamatkan oleh para penghobi. Para penangkar menangkarkan, jadi sampai sekarang itu sudah ribuan ekor. Bahkan di Bali ada satu tempat kampung jalak Bali. Jadi jalak Bali sudah beneran berkeliaran bebas. Makanya yang tadi dibilang bahwa di alam itu yang terbaik. Tapi karena alamnya sedang tidak baik-baik saja, PR-nya kita lakukan bersama. Ada yang memperbaiki alamnya, ada yang menyelamatkan hewan-hewannya. Ketika itu akan bersatu kembali seperti itu. Tapi kalau kebun binatang komersial, menurut Mas ya,
bagaimana? Apakah itu human atau nggak human ya? Tergantung. Jadi tergantung kebun binatangnya melakukan hal seperti apa. Hak-hak hewannya itu harus diberikan, udah titik itu saja. Harus bersih, harus sehat, harus dan lain sebagainya. Punya hak untuk lari, punya hak untuk terbang, berenang, hidup layak, itu diberikan. Jadi gini, kalau kita bikin zoo, tujuannya untuk bisnis saja, itu nggak akan bisa. Karena menurut aku kalau kita membuat zoo itu harus dengan cinta. Kalau cinta, lu ada pengunjung ataupun enggak, hak binatang harus dipenuhi. Jangan gara-gara nggak ada pengunjung, hewannya pada kurus, nggak terawat gitu. Itu terjadi di beberapa itu. Jadi itu ya pilihannya ya ketika lu memutuskan memilih untuk membuat zoo, iya resikonya itu penuhi hak mereka gitu. Dan kalau saya yakin ketika mereka dipenuhi dan lain-lain justru akan datang rezekinya, ya bisnisnya akan mengalir. Itu kalau cinta. Ini juga ada itu Pak, peacock ya? Peacock nih, ini lihat deh. Banyak banget loh. Merak, ini merak semua lahir di sini. Asli Indonesia? Enggak, ini India. Ini merak biru dari India. Jantan betina ini ada kurang lebih 20 ekor. Dan sekarang lagi musim kawin juga, sudah bertelur banyak juga mereka. Kenapa mereka bisa seperti ini ya? Karena mereka menetas di sini dari kecil sudah dilepas ini. Kuda-kuda. Kalau kuda berlatih itu bisa di stable ya? Di stable, okay. Di sini ada kuda, tapi kuda yang sudah tua sekali, yang gede. Biasanya aku naikin. Udah 20 tahun lebih. Mas berapa kudanya? Total yang di stable juga? Berapa belas ya? 13 ya. Wow. Atau yang si itu juga, si kumbang juga. Di sini ada kuda. Poni bukan poni. Ya kuda poni. Shetland. Oh, Shetland ada di sini. Shetland ya, di sini ada Shetland. Kemudian nanti juga akan ada kuda besar tapi udah tua banget, menua di sini dan udah kurus banget emang. Ini merak udah bisa sampai gini agak bisa ya? Sulit, dan ini harus dari kecil sekali. Ini bisa nongkrong gini, dan ini apalagi nanti kalau udah panjang nanti ini masih kecil. Jantan ya? Jantan. Kalau yang betina kan yang bisa gitu. Justru kan? Itu yang jantan. Yang jantan yang jantan cantik. Masa gitu. Betul. Itu masa kawin. Kalau udah kawin selesai mereka rontok. Ini nggak matok ya? Enggak. Harusnya matok, tapi karena dia jinak nggak. Itu kuda-kudanya tuh. Halo. Oh, beliau suka banget kuda. Hai. Halo tuh. Hai. Kemana? Sini dong. Sini nak. Tuh ada yang putih. Jadi ceritanya pas ulang tahun aku ada yang ngasih si Charlie yang putih. Aku datangin betinanya dari Belanda, datang hamil. 2 minggu sini lahir. Namanya pas Idul Fitri, jadi namanya Fitri. Oh gitu. Cewek berarti dong. Nah ini nih yang ini udah tua banget. Iya, halo sayang. Aduh. Udah tua sekali kamu ya. Jadi yang ini? Udah 20 tahun lebih. Ini udah. Dulu aku kalau naik dia tuh juara mulu. Iya sayang. Iya. Ini udah ngos-ngosan. Iya. Iya nak ya. Tuh kalau kuda putih kan, memang suka ada benjolan-benjolan. Tapi bukannya tumor ya? Seperti tumor. Kalau kuda putih rata-rata gitu. Melanoma ya. Tumor berarti dong. Ini udah pensiun. Jadi ini makannya sangat banyak. Tapi nggak jadi daging dan lain-lain. Dikasihin ya? Apa udah masuk. Jadi dia ya tiap hari dikeluarin. Ya hak dia untuk bergerak. Kasihan banget. Itu makannya satu hari. Tapi ya udah kurus, nggak bisa gitu. Iya, rumput segala macam banyak. Sampai aku gini, ini kok makin kurus emang? Iya makin, ya usia seperti itu. Kebo bule ini sepasang, ini si Bella dan Berry. Ini dari kecil di sini ya. Dan ini manja banget kalau. Kamu naikin ya? Bisa dinaikin juga. Naikin? Bisa. Dan ini kalau tidur juga aku klonin. Nah itu yang aku bilang kumpul kebo ya bareng dia. Ternyata dia kalau tidur tuh harus diusapin dulu gitu. Kenanya? Iya. Hai kamu. Ini warnanya bisa kayak gitu ya warnanya ya? Iya, ini albino soalnya. Oh, albino. Albino, iya. Dan ini dia kalau dikasih air berendam di situ. Ini istrinya lagi hamil nih. Nah, lagi hamil ya. Iya. Ya. Wow. Gila. Hai. Jadi happy-nya aku tuh ya gitu. Gini-ginian ya. Wow. Begini udah happy. Nah, kalau yang ini asrama putri namanya. Di sini
cewek-cewek, ini sapi-sapi betina. Gitu. Kenapa dipisahin? Supaya kehamilannya terkontrol. Karena mereka sering gitu ya. Kalau sapi kalau disatuin pasti kau birahi ya mereka akan kawin. Dan ya itu si Popeye coba keluarin Popeye sini. Nah ini sapi-sapi, banyak sapi-sapi cebol juga atau dwarf di sini. Ini disiapin buat kurban tahun depan? Karena kurban tuh betina bisa kurbanin, tapi aku yang selalu jantan. Ini justru buat jadi betina-betina yang dikawinin nanti. Oh sorry, peraturannya tuh harus jantan ya? Enggak, ternyata. Awalnya aku pikirnya jantan boleh jantan, tidak boleh betina. Ternyata betina juga boleh, tapi diutamakan yang jantan. Karena kalau betina tuh kan untuk reproduksi berikutnya. Tuh yang itu dwarf, itu dia cebol, itu 2 tahun tapi segede gitu. Ini ada sapi, ini Belgian Blue, ini gede banget tuh lihat. Ototnya tuh. Ototnya ke atas gitu. Iya, ini jenis ini tuh memang ototnya yang besar. Tidak bisa tinggi. Segini, stop nak, sayang udah. Tuh. Ini ototnya kagak sini aman. Aman, ini nggak akan nendang sama sekali. Masa gede banget kita masalnya. Ya. Tuh lihat, kotor lagi kamu nak, habis itu ya. Nah ini nih. Masalnya deh. Iya. Ini nih otot-ototnya. Coba detailnya mas nih. Lihat sini deh. Otot pantatnya juga sampai ini banget. Naikin juga ini? Bisa dinaikin juga. Nah kalau yang ini, jadi sekarang itu di... Matanya kok kayak gitu, mirik-mirik gitu. Bilangin aja. Hai. Hai. Sombong. Yang aku suka dari sapi itu matanya itu mirip mata manusia banget, hitam putih gitu, dan menurut aku sih mereka komunikasi banget. Dia kayak kuda nggak sih mata tuh, mata dia lucu. Nah kudanya dia kayak kuda nggak sih, mata tuh sana doang atau bisa lihat lebih jauh? Gimana dok matanya? Kalau kuda itu sama sapi matanya tipenya sama nggak sih view-nya itu? Sama. Oh sama yang ke pinggir belakang itu ya semua. Oh, oke. Harus nanya dokter, takut salah aku. Nah jenis Belgian Blue ini sekarang itu lagi favorit dari para peternak karena dia tuh dagingnya banyak, besar, ototnya juga, jadi banyak sekali sapi-sapi yang dikawinkan ke Belgian Blue. Nah Belgian Blue ini kalau kawin Belgian Blue dan Belgian Blue, kalau lahir harus disesar. Oh karena ukuran bayinya tuh besar dibanding ukuran rahim dan juga buat keluar janinnya. Oke, Mas pernah nggak sih binatang Mas sendiri Mas masak makan sendiri? Oh ya kan harusnya bisa ya. Kamu naik? Kamu naikin aja. Aku boleh naik? Boleh. Kalau mau. Aku mau naik, penasaran. Coba. Mau pakai kursi atau apa? Tidak. Oh my god. Oh, megangnya di mana sih kuenya? Kalau itu pakai kali itu ya gitu aja ya. Jalan dong. Cek. Langsung banter. Bisa jalan. Jalan dikit aja. Mau nyobain. Oh my god. Wah, licin banget. Salah licin. Ya kayak gitu ya. Bu, boleh aku yang video. Oh my god. Ini snowy all, makanya ini harus ber-AC tempat ini. Iya. Enggak, ini pernah hidup aja kita air plastik. Nggak ada. Pakai glove, iya pakai glove. Kalau boleh, pakai glove. Tunjukin dia, kakinya kan panas sekali kan. Oke, bisa naikin nggak? Oh ini nih, karena kalau di video kurus banget kan sebetulnya. Kakinya dia gini. Ukurannya dok. Atau yang kecil aja deh. Dinaikin lagi dok. Siapa mana apa? Macakar. Oh iya benar tinggi ya. Kapan nggak Jen? Lihat nggak kaki? Di bawah, lihatnya di bawah. Kakinya tuh lihat, ya kakinya tuh tinggi sekali. Iya betul. Bukannya pendek gitu loh, kakinya kayak apa kayak flamingo gitu loh. Iya sayang, iya. Oh. Kenapa dia takut hari ini? Banyak orang kali ya? Iya.
Lagi santai dia. Iya. Nabrak kaca kasih. Oke, kita keluar. Emang fotonya saya pikir gede banget. Enggak. Kenapa? Karena kalau ini kan black tip dan white tip. Black tip ini yang di atas ini itu tidak boleh berhenti. Tidak boleh diem. Dia harus selalu berenang. Dia berenang 24 jam. Loh, terus nggak pernah tidur? Even tidur pun sambil berenang. Gitu. Kenapa? Karena dia insangnya lah istilahnya. Kalau ikan mas kan bisa gini kan. Bisa memompa si airnya masuk. Nah kalau dia tuh cuma lubang aja. Kalau dia diem, mati. Nah makanya ketika diambil ke sini, pakai plastiknya ya semaksimal ini yang bisa. Iya, yang bisa itu. Nah beda lagi yang white tip. Yang white tip itu yang putih, atasnya ada putih. Ya atasnya putih itu. Dia bisa istirahat siang-siang di bawah. Dan karena dia masih ada bisa gerak. Tapi mereka nggak saling attack ya? Enggak. Tapi kalau lagi ikan ini nih, makannya seminggu cuma 2 kali. Kalau udah ada cium aroma ikan, langsung heboh. Oh, darah? Iya, bawa darah dan lain-lain. Darah juga itu langsung apa? Iya, langsung. Ini bisa. Sekarang juga. Oke. Bisa apa? Makan. Nih, sambil nunggu makanan. Kasih apa sih? Oh, udang. Ikan. Ikan selar. Coba kita lihat perbedaan agresifnya ya. Ini kan ini. Saya mau video dong, Iya, boleh. Masih tenang. Mam di sini, Mam. Imamnya di sini. Nah, iya enggak apa-apa. Nah. Oke, tenang. Nah. Yang ini tuh ada dia tipe pemburunya tuh. Dia punya 2 sensor yang lebih sensitif. Satu penciuman, yang kedua itu getaran. Oke. Tuh, kalau getaran dia langsung yang berbeda langsung mereka itu buruannya ada ya. Nah sekarang udah penciuman. Dia dari awalnya santai tapi agresif. Oh my god. Jadi ketika mencium bau amis, gila gila. dia langsung iya. Tuh, pada baru cium doang tuh. Wow. Nakutin banget. Iya. Iya itu dia. sekarang kita kasih kok nggak diambil? Nah, pandangan dia yang kurang. Oh, tuh langsung ambil udahan. Jadi pandangan dia itu tidak setajam penciumannya. I see. Jadi mereka kayak mana gitu. Nah, kadang-kadang justru temennya tergigit. Oh. Nah, kiper saya ini namanya Imam, ini pernah kegigit 11 jahitan. Ada guys ini nggak? Bucket list binatang apa lagi? Jerapah. Oh, jerapah. Tapi bisa, boleh? Nggak tahu. Boleh-boleh aja sih, tapi kan tempatnya. Jadi hewan itu makanannya tuh 10% dari berat badannya. Jadi kayak ada sapi 1 ton, ya 1 hari 100 kilo. Jerapah, gajah kebayang berapa. Nah itu. Ya, tanggung jawab. Dan mereka kan harus punya hak untuk lari-lari. Nah, ini semua sapi itu bisa lari-lari, tapi kalau ya kecuali kalau dapat tempat yang oke. Ya. Aminkan dulu. Aminkan aja dulu. Iya benar. Gitu. Thank you, Mas. Thank you banget. Kak Grace, terima kasih banyak. Amazing banget nih. Terima kasih banyak Kak Grace Tahir ya. Kehormatan buat saya. Thank you guys. Bye bye. Assalamualaikum.